Indonesia berdasarkan letak geografis dan wilayah Indonesia berdasarkan letak geologis. Masih ingat? Masih. Wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis berada di antara dua benua dan dua benua apa aja? Samudra. Oke, kalau wilayah Indonesia berdasarkan letak geologis di antara tiga lempen. Oke, lempen apa saja? Oke. Sekarang kita review kembali wilayah Indonesia. Kira-kira ini Jawa. Pulau Jawa. Ini Sumatera. yang paling besar yang punya bentuk unik. Terakhir, itulah wilayah Indonesia yang terbagi menjadi berpulau-pulau. Nah, kira-kira apa sih manfaat Indonesia itu wilayahnya berada di antara pulau-pulau? Apa aja kira-kira manfaatnya? Ya, kekayaan alam melimpah. Terus apa? Kira-kira punya bahasa satu atau banyak? Sukunya banyak atau satu? Budayanya? Oke, jadi wilayah Indonesia yang berpulau-pulau ini menyebabkan banyak memiliki suku, budaya, bahasa, agama, dan sebagainya. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Oke, yang pertama, letak wilayah Indonesia. Indonesia memiliki 4 aspek dalam letak wilayahnya. Yang pertama adalah letak geografis, letak astronomis, pengaruh letak geografis, dan pengaruh letak astronomis. Nah, kira-kira apa saja letak geografis dan letak astronomis serta pengaruhnya? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, bahwa letak geografis di Indonesia itu terbagi antara benua, samudra, gunung, dan gurun. Oke, selanjutnya. Nah, letak geografis wilayah Indonesia ini terletak di antara dua benua dan dua samudra, di mana benua ini adalah benua Asia dan benua Australia, sedangkan samudra adalah samudra Hindia dan samudra Pasifik. Nah, letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya dan segala keragaman potensinya. Nah, batasnya mana saja? Di wilayah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Kemudian di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian letak astronomis. Nah, kalau letak geografis tadi kan Indonesia berbatasan dengan dua benua dan dua samudra. Kalau letak astronomis Indonesia itu di mana wilayahnya itu dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Jadi dia posisinya melintang. Contoh di sini ada gambar, ada kutub utara dan kutub selatan. Garis lintang adalah garis yang melengkung, melintang. Kemudian garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau garis melintang itu posisinya melintang, garis lintang itu posisinya melintang, kalau garis bujur itu posisinya dia lurus tegak dari menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan.
Nah ini letak astronomis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah kira-kira pengaruhnya apa Indonesia terletak di wilayah geografis 2 benua dan 2 samudra itu tadi? Jadi di sini ada iklim yang dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia itu tadi. Yang pertama ada iklim muson, iklim tropis dan iklim laut. Selain itu, karena letak geografisnya ini Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian pengaruh letak geografis lainnya adalah Indonesia memiliki keragaman budaya. Kenapa? Karena kan Indonesia dilalui oleh banyak perairan, di mana perairan itu menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain, sehingga Indonesia memiliki keragaman budaya yang banyak. Karena negara Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, menyebabkan Indonesia kaya akan budaya berupa seni, bahasa, peradaban, dan agama. Nah, kemudian selain itu ada pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis, yaitu berada di posisi silang antara 2 benua dan 2 samudra, yang menyebabkan Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional baik dari laut maupun dari udara. Selain itu Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, yaitu contohnya adalah flora dan fauna. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengaruh letak geografis. Sekarang adalah pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, curah hujannya tinggi. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari yang menyinari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Kemudian selain itu Indonesia juga terbagi menjadi 3 pembagian waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, luas wilayah Indonesia itu berapa ya kira-kira? Luas wilayah Indonesia di bagian daratan adalah 1.922.570 km persegi. Untuk luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Oke, untuk penjelasan mengenai letak geografis Indonesia akan diperjelas dengan video berikut ini. Silahkan diamati, kemudian nanti silahkan disimpulkan di buku tulis masing-masing. Sudah kelihatan nggak? Sudah kelihatan.
Oke, setelah ini Ustazah akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok untuk kalian melakukan proyek game. Nah, gamenya itu adalah ulang tangga yang sudah Ustazah siapkan di belakang. Kelompoknya akan Ustazah bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama yaitu Aldena, Fayada, dan Karina. Kelompok kedua Akila, Mautia, dan Winsa. Kelompok ketiga ada Atika, Kairulisha Syahira, dan Zaskia. Kelompok empat ada Nayo, Pianita, dan Mufida benar? Mufida? Oh iya. Rara. Ya, siapa tadi? Nuri. Kelompok 5 ada Fairuz Nadia, Khairunisa Zafarani, dan Rara. Kelompok terakhir Hafiza, Kaila Azhara, Aira Aisyah, dan Aswadi. Oh ya, Aisyah kelompok 5. Oke. Setelah itu silakan pilih salah satu anggota kelompok untuk menjadi pion. Untuk kelompok yang bertugas mencari jawaban, silakan dipersiapkan satu lembar kertas atau di buku catatan juga boleh untuk menjawab soal yang ditemukan. Nah, nanti caranya semua pion itu melakukan home pimpah. Ayo perhatikan, semua pion melakukan home pimpah. Jadi tahu urutannya, dia main pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Yang main pertama itu melempar dadunya 1 kali. Yang main kedua melempar dadunya 2 kali. Yang main ketiga 3 kali, seterusnya sampai ke 6. Nah, biar soalnya nggak sama, jadi dibuat seperti itu. Nah, ketika pion 1 itu sudah melempar, sudah menemukan soalnya, kelompok yang pion nomor 1 itu silahkan dikerjakan, gitu ya. Oke, silahkan home pimpah dulu. Yang pertama, sini, home pimpah lagi. Di belakangnya Mahes. Terus di belakangnya sini, urut. Udah. Oke, bentar.
Oke, pion 1 melempar 1 kali. Silahkan. Berapa ini? 5. Oke, pertanyaan nomor 5. Lokasi relatif didasarkan pada, ayo kelompoknya Mahes bisa ditulis. Lokasi relatif didasarkan pada. Oke, Mahes keluar, sudah. Sudah. Cuma sekali lempar aja, gantian. Pion 2 melempar 2 kali. Oh iya, Mahes jalan ke 5. Oke, pion 2 melempar 2 kali. 5 tambah lagi, 1 lagi. 2 berarti 7. Silahkan jalan ke kotak nomor 7. Oke, kelompok ini silahkan dilihat lokasi relatif wilayah Indonesia. Silahkan dikerjakan. Lokasi relatif wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya pion 3 melempar 3 kali. 1, 6, dan 2. 9. 9 silahkan jalan ke nomor 9. Oke. Nomor 9 adalah letak geografis wilayah Indonesia. Silahkan dikerjakan. Pion keempat, Meutia. 1, 3, 4, 1 lagi. 5, 8 sama 5, 13. Yuk, jalan sampai ke 13. Oke, kelompoknya Meutia nomor 13. Akibat dari letak geologis wilayah Indonesia. Akibat dari letak geologis wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya pion ke 5. 5 kali. 5, lanjut. 5 lagi, 10. 3, 13. Kurang 2. 3 lagi, 16. Kurang 1. 4, 20 pas. Silahkan ke nomor 20. Oke, kelompok kelima, perbedaan cuaca dan iklim. Silahkan dicari jawabannya. Perbedaan cuaca dan iklim. Kelompok terakhir, 6 kali lempar. 2, 1, tambah 2, 5, tambah 6, 11, tambah 6 lagi, 17, tambah 2, 19. Sudah? Oke, silahkan ke 19. Oke, 19 kelompok terakhir, dampak letak astronomis Indonesia terhadap jenis iklim. Dampak letak astronomis Indonesia terhadap jenis iklim. Silakan dikerjakan. Oke, kalian soalnya apa? Kelompok 2 soalnya apa? Perbedaan cuaca dan iklim. Kelompok 5 soalnya apa? Kelompok 6 soalnya apa? Didasarkan pada? Kelompok 4 soalnya apa? Dampak letak astronomis terhadap wilayah Indonesia.
Ya, kelompok 1. Oke, letak geografis wilayah Indonesia. Sekarang sudah dikerjakan semuanya? Kelompok 1 silakan dijawab dari soal tadi. Pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa? Letak geografis Indonesia yaitu Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Oke, kelompok 2 silahkan pertanyaannya dibacakan dan dijawab. Dampak letak geologis akibat dari letak geologis. Jawabannya beberapa wilayah Indonesia menjadi daerah rawan gempa. Oke, kelompok 3 silahkan dijawab. Perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca memiliki jangka waktu yang singkat dan lingkup wilayahnya sempit. Sedangkan iklim memiliki jangka waktu yang lama dan wilayah yang luas. Oke, kelompok 4 silakan dijawab dampak letak astronomis Indonesia. Ayo. Indonesia memiliki Ya, jalur silang. Oke. Kelompok 5 silakan dijawab. Di antara benua Asia dan Australia, di antara samudra Hindia dan Pasifik, di antara level Asia, Indo-Australia, Pasifik. Oke. Kelompok terakhir silahkan. Lokasi yang dapat berubah-ubah. Oke. Juga sudah melakukan lembar kerja berupa ular tangga. Kita sudah menjawab juga segala pertanyaan dari teman-teman. Untuk itu kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang membuat Indonesia memiliki banyak potensi dan keragaman budaya. Selain itu, Indonesia juga dilalui oleh garis astronomis di mana Indonesia memiliki 2 musim dan memiliki berbagai kekayaan alam, flora, fauna, dan yang lainnya. Oke, untuk itu selanjutnya silahkan kalian mengerjakan buku di halaman 43, dikumpulkan nanti setelah istirahat di meja ustazah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.